Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana pendapat antum jikalau masyarakat meminta kita untuk mengisi kajian atau khutbah, sedangkan kita sendiri masih penuntut ilmu, pemula, dan belum kokoh dari segi akidah, dan masyarakat yang dihadapi adalah orang awam? Mohon nasihatnya Ustaz. Tapi sampaikan sesuai batas ilmu antum tentang umpamanya wajibnya solat, ya, birrul walidain, jauhi syirik. Itu kan pembahasan yang sifatnya umum, pembahasan yang memang sudah diketahui oleh para talibul ilmi. Sampaikan ilmu sebatas yang kita miliki, ya, dan belajar di dalam ilmu yang kita dapati, kita pahami sebelum menyampaikan, dibaca dulu penjelasan ulama supaya tidak salah dalam menyampaikannya. Dan begitu talibul ilmi mendidik dirinya, ya, perlahan-lahan, ya, untuk terbiasa memberikan penyampaian kepada masyarakat. Karena segala sesuatu itu butuh kepada tadrib, latihan. Ya, bukan dulu baru talabul ilmi kemudian kajiannya sudah 5 kali dalam seminggu, itu terlalu over, ya. Belajar sederhana saja, dalam seminggu ada kajian 1 kali, atau khutbah Jumat 2 kali dalam sebulan, ya, atau 1 kali, hal-hal yang wajar saja. Tapi jangan ditinggalkan sama sekali, karena kita butuh melatih bagaimana menyampaikan ilmu, bahasa-bahasa, melatih keberanian, ya. Kemudian dengan seringnya kita memberikan langsurnya waktu, ya, itu nanti ilmu kita akan semakin mantap. Karena kita murojaah, saat menyampaikan kita akan diupayakan untuk menggali ilmu-ilmu yang sudah kita pernah pelajari. Jadi faedah dari mengajar itu hakikatnya sabatul ilm. Kuatnya ilmu kita itu adalah disampaikan. Tapi disampaikan memang sesuai dengan metode para ulama, di mana setiap ulama sebelum menyampaikan ilmu pasti beliau murajaah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, itu sebelum mengajar beliau pasti murajaah. Habis asar beliau murajaah. Yang mau disampaikan nanti malam. Bahkan dari pagi beliau sudah murajaah. Hadis-hadis yang musyarah. Sehingga dalam pelajaran beliau, kalau untuk mendengar pelajaran baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, itu beliau hafal nama rawi, tahun berapa hidupnya, ya. Dan pernah satu kali beliau ditanya tentang tafsir yang bermasalah, beliau mengatakan, jangan kalian terlalu kagum dengan saya. Ini sudah saya baca sebelum saya sampaikan. Di beliau juga supaya kan, wah, mahir sekali. Beliau juga tidak gurur, tidak menampakkan diri beliau ahli dalam murid-muridnya, supaya muridnya tidak tertipu gitu kan. Padahal guru-guru itu murajaah sebelum menyampaikan. Iya betul. Beliau nyebutkan, ini sudah saya baca sebelum saya sampaikan. Di beliau murajaah. Jadi beliau sampai fulan siqah, aqwalul ulama dalam rawi, beliau hafal sekali itu. Akan beliau kenal. Antum kalau hadir dalam majlis beliau saya atau rekaman, dengarkan. Sepulan ini hadatsana fulan sepulan, ismuhu fulan. Ya, berapa riwayat hadisnya, apa kata ulama, siqah, makbul, Ibnu Hajar, beliau tafsir. Tapi beliau murajaah. Jadi ya begitulah semua. Kita ini dalam mengajar ya perlu murajaah. Ya, jangan pede saja dengan diri gitu tanpa murajaah, jangan. Murajaah, disitulah kuatnya ilmu kita. Murajaah disampaikan, ketika menyampaikan kita akan keluar maklumat-maklumat yang tersimpan itu. Jadi kadang-kadang kita kan begini, membaca kitab sebanyak itu, mana mungkin ingat isinya? Betul. Kalau antum ingat dengan sendiri begitu, apa antara antum enggak? Tapi ketika menyampaikan ilmu, itu masalah-masalah hadir. Masalah-masalah itu hadir dia. Oh, begini, datang itu. Ya, keluar dia. Gitu. Jadi, jangan pernah bosan baca kitab. Biar satu kali antum baca-baca. Waktu baca pertama mungkin paham 10%, kedua 20%. Karena kadang-kadang orang begini, bosan membaca suatu kitab yang sama. Saya ngajar tauhid sifat sudah bertahun-tahun, tauhid uluhiyah bertahun-tahun. Sebelum mengajar pasti anak baca lagi kitab yang sama. Ya, mungkin sudah hafal di Nawawi Manunnya gitu ya, tapi tetap dibaca lagi. Karena ya harus ada ide-ide baru mensyarahkannya, contohnya. Jangan seorang guru ketika datang ke kelas contohnya dari tahun 50 sampai tahun 22 itu aja contohnya. Kan bosan murid gitu-gitu. Dikasih contoh-contoh yang lain, atau mungkin masalah-masalah baru mustajaddah yang baru muncul, antum harus bisa menerang kepada mahasiswa. Nah begitu. Jadi memang menjadi seorang dosen bukan
sekedar membaca buku, besar pengaruhnya dalam kehidupan ilmu. Ya, maka banyak teman-teman juga yang mereka tamat S3 tapi tidak menjadi dosen, ya, ilmunya mati, hilang. Bahkan ada yang seperti orang awam. Dan bahkan sebagian ustaz-ustaz kita yang tamat S1 di Madinah tapi ngajar di mutawasithah, ya, SD, ilmunya turun. Tapi kalau coba ngajar di kuliah dia, itu otak diperas. Ya, otak diperas. Kita harus baca, kita harus memacu ilmu itu, gitu. Murajaah kita. Begitu. Maka keuntungan kalau ngajar di kuliah itu di situ. Ya, banyak teman-teman yang hebat yang satu angkatan dengan anak waktu S1, banyak sekali ustaz-ustaz kita itu. Tapi karena beliau ngajar di aliyah, SMP gitu ya, atau mutawasithah, jadi tentu nggak mungkin terlalu luas penyampaian, enggak. Akhirnya ilmu beliau turun. Ilmu turun gitu. Nah, jadi itu tantangan. Maka menyampaikan ilmu itu bagus, tetapi harus tahu juga over. Kalau pemula-pemula, kajian diisi 1 aja dalam seminggu, gitu. Ini kadang-kadang belum lagi jam terbangnya udah kemana-mana, ya kan toh? Nah, tidak begitu juga, ya. Karena nanti kehabisan bahan antum. Kalau sudah kehabisan bahan, tuh ceritanya udah kemana-mana. Nah, kadang-kadang itu banyak salahnya dalam penyampaian. Maka sebelum menyampaikan, baca dulu. Baca dulu. Itu intinya begitu. Ya. Dan anak secara pribadi itu anak nggak berani kalau hadir ke majelis kalau anak nggak baca dulu. Nggak berani anak. Harus dibaca dulu. Dibaca dulu. Ya, antum bisa tanya ke keluarga anak. Anak pasti baca semua pelajaran. Apa saya? Walaupun sudah belajar itu, mengajar itu, madda itu bertahun-tahun, tetap dibaca lagi. Dibaca lagi, dibaca lagi. Gitu. Karena ada hal-hal yang baru, ya. Nah, jadi thalabul ilmi bagus sampai sesuai dengan sebatas ilmu antum, ya. Jadi kalau pemula 1 kali dalam seminggu, 2 kali dalam sebulan supaya terlatih.